Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita akan melanjutkan materi kita berkaitan dengan teknik pembelajaran IPA ya. Dalam hal ini silahkan disimak videonya. Jadi berkaitan dengan teknik pembelajaran IPA ini dalam 3 hal, yaitu ada teknik bertanya, kemudian teknik menghafal, dan juga teknik mencatat ya. Yang pertama itu teknik bertanya. Mungkin teman-teman sudah sering melakukan kegiatan bertanya kepada orang lain, bahkan kepada guru di sekolah atau di kelas ya. Nah, bertanya ini merupakan suatu teknik yang efektif dalam proses pembelajaran IPA. Teknik ini dilakukan dengan cara penggunaan bahasa verbal untuk meminta respons orang lain. Biasanya untuk menandakan kita itu bertanya itu menggunakan 5W plus 1H ya, yang terdiri dari what, when, who, why, dan how. Jadi apa, kemudian mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Biasanya itu yang menandakan kalau kita sedang bertanya. Nah, teknik berdasarkan cara penyampaiannya, ini teknik bertanya tadi terdiri dari 2 ya. Yang pertama probing, yang artinya membimbing dan menggali jawaban siswa lebih dalam. Jadi ini teknik bertanya dengan membimbing siswa, tapi juga membimbing siswa untuk lebih dalam lagi untuk menemukan jawabannya. Contohnya, apakah kalian sudah mendapatkan hasilnya? Nah, itu kan bisa dijawab dengan belum. Nah, nanti bisa ditanyakan lagi kepada guru, ditanyakan lagi oleh guru, maksudnya hasilnya apa? Nah, itu berarti kan lebih dalam lagi jawabannya. Kemudian yang kedua, redirecting atau memberikan pengarahan ulang. Contohnya, sebutkan macam-macam bentuk energi. Nah, jadi kan ada energi segala macam ya, energi panas, energi listrik, dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan teknik berdasarkan cara penyampaiannya yang redirecting ya. Nah, untuk yang kedua, teknik menghafal. Ya, mungkin teman-teman ini yang bagian paling sulit ya, menghafal, karena memang menghafal tuh kadang-kadang kita butuh konsentrasi. Nah, menghafal suatu konsep atau materi IPA merupakan suatu teknik memasukkan materi yang berupa informasi ke otak untuk mempermudah mengingat materi IPA dapat dilakukan dengan teknik mnemonik ya. Nah, karena biasanya anak itu ada yang sulit menghafal, ada yang mudah juga menghafal. Nah, untuk yang sulit menghafal itu dilakukan dengan teknik mnemonik. Kalau untuk orang dewasa mungkin menghafal itu lebih mudah, apalagi kalau hafalannya itu sedikit. Tapi kalau untuk anak-anak, karena tingkat kecerdasan itu berbeda-beda, makanya di sini kita perlu mengetahui apa itu teknik mnemonik ya. Nah, prinsip-prinsip pelaksanaan mnemonik ini yaitu yang pertama ada pemaknaan ya. Jadi dalam teknik menghafal ini, ketika seseorang menghafalkan materi itu perlu suatu tingkatan konsentrasi yang lebih tajam ya, atau lebih benar-benar fokus. Artinya jangan sampai tidak fokus sehingga menghapus atau menyulitkan untuk menghafalkan maknanya ya. Nah, kita lihat yang kedua, ini ada prinsip asosiasi ya. Mohon maaf. Prinsip asosiasi ini materi IPA akan lebih mudah dihafal jika mengaitkan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik sebelumnya. Jadi lebih ke asosiasi ini lebih menghafal ke benda atau suatu benda yang benar-benar nyata ya. Jadi ada contohnya benar dibuat. Nah, itu bisa kita mudah menghafalkan. Nomor 3 itu prinsip imajinasi, berarti ya berimajinasi ya. Ini contohnya misalnya kita menggunakan susunan kata yang bisa digunakan untuk memudahkan hafalan. Di sini contohnya seperti
unsur ini ya, dalam golongan 2B dengan cara teknik ini, contoh unsur B, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra itu menjadi bebek, mangan cacing, seret banget rasanya. Nah, itu dibuat B-nya itu bebek, Ca itu Mg itu mangan, Ca itu cacing, Sr itu seret ya, dan Ba atau Ba itu banget, Ra-nya rasanya. Nah, itu salah satu teknik untuk mudah menghafalkan. Kemudian dengan cara organisasi, jadi materi IPA akan lebih mudah dihafalkan oleh peserta didik jika dikelompokkan menjadi bagian yang kecil ya. Contohnya seperti kita menghafalkan warna. Mejiku hibiniu, itu contoh termasuk di organisasi. Jadi merah, jingga, kemudian kuning ya, hijau, biru ya, dan ungu. Nah, sedangkan yang kelima itu pengulangan ya. Jadi materi IPA akan lebih mudah dihafalkan jika selalu diulang-ulang, atau misalnya kayak hafalan tentang golongan tadi bisa juga diulang-ulang, harus dilihat, dibaca, diulang, dibaca lagi setiap hari, itu akan bisa menghafal. Nah, itu jadi teknik mnemonik itu seperti ini contohnya. Nah, yang terakhir itu teknik mencatat. Mencatat efektif dalam proses pembelajaran IPA dapat dilakukan dengan cara peta konsep ya, atau konsep map, kemudian peta pikiran atau mind map, dan cara journal ya, cara pemberian warna, simbol, dan bentuk pada hal yang penting. Nah, biasanya kita ketika mencatat, kalau di buku itu kita garis bawahin yang penting. Nah, biar mudah untuk menghafalkan lagi, warnanya jangan yang sama dengan warna pena kita. Misalnya pena kita warnanya biru, berarti kita cari warna merah gitu. Atau kita kasih stabilo deh. Nah, biar jadi kita memudahkan untuk menghafalkan, memudahkan untuk melihat atau memahami catatan kita ya, lebih enak dilihatnya. Itu cara satu teknik mencatat. Atau dengan konsep, peta konsep tadi berarti ya dengan peta konsep ya, ada peta-petanya gitu. Dan ada peta pikiran atau mind map. Nanti dari sini ya, dari video ini kalian akan saya berikan tugas. Nah, tugasnya ini, jadi buatlah peta konsep tentang materi ekosistem yang menarik dan mudah dihafalkan untuk anak usia SD atau MI. Nah, kirimkan tugas di alamat email, itu alamat email saya. Waktu penyelesaiannya yaitu dari jam 2:30 ya sampai jam 8 malam ini. Nah, kenapa saya milih peta konsep? Untuk mind map atau peta pikiran itu nanti ada materinya tersendiri. Minggu depan kalau nggak salah, atau minggu depannya lagi ya. Jadi tolong dibuat peta konsepnya dengan baik dan menarik, dan itu mudah untuk dihafalkan untuk seseorang atau anak yang masih SD. Nah, silahkan dibuat, dan sepertinya selesai ya ini untuk video materi teknik pembelajaran IPA hari ini. Mohon maaf kalau pembuatan materinya, pembuatan videonya ada kendala karena ininya goyang-goyang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.